Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham. Bab 2008. Abdullah bin Samir dan peristiwa Ashabul Ukhdud. Ibnu Ishaq berkata, telah meriwayatkan kepadaku Yazid bin Ziyad dari Muhammad bin Ka'ab al-Qurasyi sebagaimana hal ini juga dituturkan oleh penduduk Najran kepada saya tentang penduduknya. Sesungguhnya penduduk Najran mereka adalah orang-orang yang menyembah berhala. Di sebuah desa yang berdekatan dengan Najran, Najran artinya desa besar di mana penduduk berpusat di sana, ada seorang ahli sihir yang mengajari sihir kepada pemuda-pemuda Najran. Tak kala Faimyun datang ke sana, dia tidak menyebutkan namanya kepada saya sebagaimana yang dikatakan oleh Wahb bin Munabbih. Mereka berkata, ada seorang lelaki singgah di sana dan membangun sebuah kemah antara Najran dan desa di mana seorang ahli sihir berasal. Orang-orang Najran mengirimkan anak-anak mereka kepada ahli sihir ini untuk belajar sihir. Samir mengirimkan anaknya yang bernama Abdullah bin Samir, demikian pula halnya dengan penduduk lainnya. Setiap kali Abdullah melewati orang yang berada di dalam kemah itu, dia sangat kagum terhadap salat dan ibadahnya, sehingga membuatnya mampir di sana dan mendengar nasihat-nasihatnya. Hingga akhirnya, dia masuk Islam dan mengesahkan Allah serta menyembahnya. Kemudian, dia menanyakan padanya tentang syariah-syariah Islam. Tak kala dia sudah demikian paham tentang syariah itu, maka dia kini mulai bertanya tentang Al-Is al-Azham, Dzat Maha Agung. Walaupun dia mengerti akan hal ini, dia sengaja merahasiakannya padanya. Dia berkata, wahai sepupuku, kau tidak akan mampu menanggungnya. Saya khawatir kau tidak cukup kuat untuk memikul beban ini. Sementara Samir, ayah Abdullah, tidak mengira anaknya telah melakukan itu. Dia hanya menyangka bahwa anaknya telah melakukan sesuatu yang lain, dia hanya berpikir bahwa anaknya pergi ke tukang sihir itu sebagaimana dilakukan oleh anak-anak lainnya. Tak kala Abdullah menyadari bahwa sahabatnya itu, penghuni kemah, merahasiakan ilmu dan dia khawatir dirinya tidak sanggup memikul bebannya, maka dia segera mengumpulkan beberapa tongkat kecil. Lalu, dia menuliskan semua nama-nama Allah yang dia ketahui hingga tidak tersisa satu nama pun. Untuk setiap satu tongkat, dia tuliskan satu nama Allah. Tak kala dia telah sempurna, dia menyalakan api lalu mulai melempar tongkat-tongkat itu satu persatu. Hingga tak kala dia sampai pada nama teragung, Ismul Azham, dia melemparkannya ke dalam api. Tongkat itu pun melayang hingga keluar dari api itu tanpa bekas apapun. Maka, dia pun mengambil tongkat itu lalu datang menemui sahabatnya dan memberitahukan bahwa dia telah tahu tentang Is al-Azham yang selama ini dia rahasiakan. Faimyun berkata, apa itu? Dia berkata, dia adalah demikian, demikian. Bagaimana cara engkau mengetahuinya? Maka dia pun memberitahukan tentang apa yang dia lakukan. Faimyun berkata, wahai saudaraku, kau telah mendapatkannya, maka jagalah dia atas dirimu saja, walaupun saya pikir engkau tidak akan melakukan itu. Maka setiap kali Abdullah bin Samir memasuki Najran dan dia bertemu dengan seseorang yang sedang sakit, maka dia akan berkata, wahai hamba Allah, maukah engkau mentauhidkan Allah dan memasuki agama saya? Aku akan berdoa kepada Allah agar menyembuhkan penyakit yang engkau derita. Orang itu akan menjawab, ya. Maka dia pun mengesahkan Allah dan masuk Islam, lalu dia mendoakan dan sembuh. Sampai-sampai tidak ada seorang pun yang sakit di Najran kecuali mendatanginya, sering menelusurinya, dan mendoakannya, dan orang itu pun sembuh. Hingga akhirnya, peristiwa itu dilaporkan kepada Raja Najran dan dia pun dipanggil. Raja itu berkata, kau telah merusak keadaan penduduk negeri ini dan kau telah melakukan perbuatan yang berseberangan dengan agamaku dan agama nenek moyangku, maka aku akan mencincangmu. Abdullah bin Samir berkata, kau tidak akan pernah melakukan hal itu. Ibnu Ishaq berkata, maka dia pun memerintahkan orang-orangnya untuk membawanya ke sebuah gunung yang tinggi, kemudian dia dilempar dengan kepala di bawah dan dia pun jatuh ke bumi, tetapi tidak mengalami luka apapun.
Kemudian, dia dibawa ke perairan Najran, sebuah lautan di mana tidak ada sesuatu pun yang jatuh ke dalamnya kecuali akan binasa. Maka dia pun dilempar ke dalamnya. Namun, dia kembali keluar dari laut itu dengan selamat. Tak kala dia berhasil menang atas raja itu, Abdullah bin Samir berkata, "Demi Allah, sesungguhnya engkau tidak akan pernah sanggup untuk membunuhku hingga engkau mentauhidkan Allah. Hendaknya engkau beriman dengan apa yang aku imani, karena sesungguhnya jika engkau melakukan itu, maka engkau akan diberi kemampuan untuk membunuhku." Ibnu Ishaq berkata, maka raja itu pun mentauhidkan Allah dan melakukan syahadat sebagaimana syahadat Abdullah bin Samir. Kemudian, raja itu memukulnya dengan sebuah tongkat yang ada di tangannya, yang kemudian membuatnya terluka dengan luka kecil, dan dia pun terbunuh. Kemudian, raja itu pun meninggal dunia. Peristiwa ini telah membuat penduduk Najran memeluk agama Abdullah bin Samir sesuai dengan ajaran Isa bin Maryam yang ada di dalam Injil dan hukumnya. Kemudian terjadi penyimpangan-penyimpangan sebagaimana penyimpangan sebelumnya. Dari sinilah sebenarnya asal-usul agama Kristen di Najran. Wallahu a'lam. Ibnu Ishaq berkata, inilah apa yang dikatakan oleh Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi dan sebagian dari penduduk Najran tentang Abdullah bin Samir. Wallahu a'lam di mana yang paling benar adanya. Maka berangkatlah Zunuas dengan pasukannya dan mengajak mereka untuk memeluk agama Yahudi dengan memberi dua pilihan kepada mereka, masuk Yahudi atau dibunuh. Mereka pun memilih untuk dibunuh. Maka mereka pun dimasukkan ke dalam parit dan dibakar. Ada pula yang dibunuh dengan pedang lalu dicincang. Hingga jumlah orang yang dibunuh mencapai sekitar 20.000. Mengenai Zunuas dan tentaranya, Allah menurunkan firman-Nya kepada Rasul-Nya, junjungan kita semua, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, telah dibinasakan orang-orang yang membuat parit, yang berapi, dinyalakan dengan kayu bakar, ketika mereka duduk di sekitarnya, sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang yang beriman. Dan mereka tidak menyiksa orang-orang mukmin itu, melainkan karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Quran Surah Al-Buruj 48. Ibnu Hisham berkata, Al-Ukhdud adalah lubang yang memanjang di bumi seperti parit atau anak sungai dan yang serupa dengannya. Sedangkan plural dari kata Ukhdud adalah ahadith. Zurumah berkata, yang namanya adalah Ghailan bin Uqbah, salah seorang Bani Adi bin Manaf bin Udaid bin Hanijah bin Ilyas bin Mudha. Dari tanah Irak yang melintang antara pohon kurma dan padang gersang ada sebuah air Ukhdud. Arti Ukhdud dalam bait di atas diartikan sebagai bekas pedang, atau bekas pisau di kulit, atau bekas cambuk, dan jamannya adalah ahadith. Ibnu Ishaq berkata, dikatakan bahwa di antara orang yang dibunuh Zunuas adalah Abdullah bin Samir, pemimpin dan imam mereka. Ibnu Ishaq berkata, telah berkata kepada saya Abdullah bin Abi Bakar bin Muhammad bin Amr bin Has bahwa sesungguhnya dia telah mendapat kabar bahwa seseorang dari penduduk Najran hidup pada zaman Umar bin Khattab menggali bekas reruntuhan bangunan-bangunan di Najran untuk sebuah keperluannya. Maka mereka pun mendapatkan Abdullah bin Samir berada di bawah reruntuhan itu dalam keadaan sedang duduk, meletakkan tangannya pada bekas pukulan di kepalanya. Dan manakala tangan yang memegangnya itu ditarik, maka mengalirlah darah darinya, dan tatkala dilepas, maka tangan itu kembali pada posisinya semula dan menahan aliran darahnya. Sementara di tangannya tertulis, Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah. Maka ditulislah surat kepada Umar mengabarkan tentang peristiwa tersebut. Umar membalas surat mereka dan memerintahkan agar dibiarkan dalam posisi semula. Mereka pun menguburkannya dan mengembalikan dalam posisi semula.